Uraian data pemilih dan penggunaan hak pilih pada pemilihan calon legislatif anggota DPR DKI Jakarta II. Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 57618, perempuan 41051. Jumlah laki-laki dan perempuan 98669. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap laki-laki 13200, perempuan 9920. Jumlah laki-laki dan perempuan 23120. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan laki-laki 12444, perempuan 8789, laki-laki dan perempuan 21233. Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus laki-laki 20780, perempuan 14657. Jumlah laki-laki dan perempuan 35437. Jumlah pengguna hak pilih laki-laki 46424, perempuan 33366. Jumlah laki-laki dan perempuan 79790. Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT 100888. Jumlah surat suara yang digunakan 79790. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih 301. Jumlah surat suara yang tidak digunakan, tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan 20797. Jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih laki-laki 4, perempuan 8, jumlah 1, 2. Perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa. Mohon izin kami siapkan dulu Pak. Ada nggak dokumennya Mas? Ada Pak, mencari yang sumber paling belakang. Dia kan hanya beberapa lembar Mas. Baik, kami ulangi. Perolehan suara 1. Partai Kebangkitan Bangsa. Pakai penggaris. Susah. 1969. Caleg 1 1526. Caleg 2 386. Caleg 3 812. Caleg 4 215. Caleg 5 105. Caleg 6 46. Caleg 7 57. Perolehan suara partai politik dan calon 5116. Perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya 10248. Caleg 1 3534. Caleg 2 3652. Caleg 3 1654. Caleg 4 648. Caleg 5 423. Caleg 6 293. Caleg 7 320. Jumlah suara sah partai politik dan calon 20772. Perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 4465.
Caleg 1, 1202. Caleg 2, 919. Caleg 3, 1076. Caleg 4, 408. Caleg 5, 517. Caleg 6, 265. Caleg 7, 820. Jumlah suara sah partai politik dan calon 9672. Perolehan suara partai golongan karya 5163. Caleg 1, 2572. Caleg 2, 1356. Caleg 3, 9501. Caleg 4, 1180. Caleg 5, 218. Caleg 6, 373. Oh, 1 juta itu. Sabar. Segera diperbaiki. Caleg nomor 4. Caleg 4. Caleg 4. Calon 4. 1180. Lumayan tuh Bang Zul, nggak usah dikoreksi harusnya. Caleg 5, 218. Caleg 6, 373. Caleg 7, 54. Jumlah suara sah partai politik dan calon 20417. Perolehan suara Partai Nasdem 765. Caleg 1, 385. Caleg 2, 202. Caleg 3, 111. Caleg 4, 98. Caleg 5, 400. Caleg 6, 42. Caleg 7, 104. Jumlah suara sah partai politik dan calon 2107. Perolehan suara Partai Buruh 169. Caleg 1, 145. Caleg 2, 49. Caleg 3, 59. Caleg 4, 27. Caleg 5, 30. Caleg 6, 11. Caleg 7, 8. Jumlah suara sah partai politik dan calon 498. Perolehan suara Partai Gelombang Rakyat Indonesia 361. Caleg 1, 118. Caleg 2, 151. Caleg 3, 90. Caleg 4, 44. Caleg 5, 435. Caleg 6, 12. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1211. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera 518. Caleg 1, 446. Caleg 2, 300. Caleg 3, 63. Caleg 4, 79. Caleg 5, 13. Caleg 6, 7. Caleg 7, 24. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1450. Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara 41. Caleg 1, 25. Caleg 2, 9. Caleg 3, 12. Caleg 4, 8. Caleg 5, 8. Caleg 6, 5. Caleg 7, 1. Jumlah suara sah partai politik dan calon 109. Perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat 88. Caleg 1, 65. Caleg 2, 33. Caleg 3, 55. Caleg 4, 14.
Caleg 5, 15. Caleg 6, 10. Caleg 7, 6. Jumlah suara sah partai politik dan calon 286. Perolehan suara Partai Garda Republik Indonesia 204. Caleg 1, 92. Caleg 2, 118. Caleg 3, 42. Caleg 4, 23. Caleg 5, 17. Caleg 6, 6. Caleg 7, 2. Jumlah suara sah partai politik dan calon 504. Perolehan suara Partai Amanat Nasional 786. Caleg 1, 1535. Caleg 2, 743. Caleg 3, 115. Caleg 4, 83. Caleg 5, 60. Caleg 6, 47. Caleg 7, 39. Jumlah suara sah partai politik dan calon 3408. Perolehan suara Partai Bulan Bintang 110. Caleg 1, 89. Caleg 2, 22. Caleg 3, 21. Caleg 4, 49. Caleg 5, 7. Caleg 6, 14. Caleg 7, 5. Jumlah suara sah partai politik dan calon 317. Perolehan suara Partai Demokrat 912. Caleg 1, 2093. Caleg 2, 816. Caleg 2, 1, ulangi. Caleg 3, 178. Caleg 4, 43. Caleg 5, 82. Caleg 6, 28. Caleg 7, 32. Jumlah suara sah partai politik dan calon 4184. Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia 838. Caleg 1, 544. Caleg 2, 172. Caleg 3, 179. Caleg 4, 81. Caleg 5, 65. Caleg 6, 27. Caleg 7, 24. Jumlah suara sah partai politik dan calon 1930. Perolehan suara Partai Perindo 150. Caleg 1, 201. Caleg 2, 52. Caleg 3, 54. Caleg 4, 13. Caleg 5, 6. Caleg 6, 6. Caleg 7, 9. Jumlah suara sah partai politik dan calon 491. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 598. Caleg 1, 3427. Caleg 2, 126. Caleg 3, 111. Caleg 4, 35. Caleg 5, 96. Caleg 7, 14. Ulangi, caleg 6, 14. Caleg 7, 11. Jumlah suara sah partai politik dan calon 4418. Perolehan suara Partai Umat 64. Caleg 1, 162. Caleg 2, 22. Caleg 3, 14. Caleg 4, 21. Caleg 5, 3. Caleg 6, 9. Caleg 7, 6. Jumlah suara sah partai politik dan calon 301.
Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah. Jumlah suara sah 77191. Jumlah suara tidak sah 2599. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 79790. Selesai. Terima kasih. Ya, dari data yang disampaikan kami menilai sudah akurat. Ya, oleh karena itu kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan saksi dari partai politik peserta pemilu. Yang selanjutnya kami juga persilakan kepada Bawaslu. Seterusnya kami persilakan pada saksi paslon, tetapi kami terlebih dahulu kepada saksi partai. Oke, clear, saksi partai clear, Bawaslu. Paslon. Bawaslu, clear. Terima Paslon. kasih. Paslon. Silahkan. Terima kasih. Mau mengkonfirmasi saja nih pimpinan. Sebentar. Ini paslon ada. Jadi dahulukan paslon. Partai. Partai, silakan. Baik, terima kasih Ketua. Siap. Mohon ditampilkan yang daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus, Mas. Scroll ke atas. Operator. Ini kan DPT 98.000, yang datang melalui DPT 23.000, tetapi jumlah di DPK artinya ini daftarnya lebih tinggi dari DPT dan besar juga sebenarnya DPTB itu. Jadi kalau ada salinan, karena KSK itu kan tadi banyak temuan-temuan kan hampir di beberapa ini. Kita juga membutuhkan disertai juga dengan dokumen, misalnya soal daftar hadir. Kenapa? Karena ini satu daratan ya. Jadi dalam konteks tertentu kita memahami bahwa Kinabalu itu masih satu daratan dengan Indonesia, dia ada pemilu di awal kan begitu. Sementara ini kalau tidak dihadang atau tidak diantisipasi dengan dokumen-dokumen yang memadai, maka jumlah ini sebenarnya jumlah yang sangat besar dalam kerangka bagaimana kawan-kawan PPLN yang terjadi di rekapitulasi ya. Karena ada 44 KSK ditambah 11 TPS. Kalau 11 TPS berarti kan ya 448 KSK. 448 KSK. Oh, bukan 44. 448, Pak. Mabuk. Oh iya 448 ya. 448 KSK dan itu dilaksanakan berbeda-beda harinya kan. Karena dia menyangkut soal kesiapan dari petugas dan komunitas setempat. Jadi sebarannya sangat luar biasa. Tapi kalau yang pemungutan itu kan ada 11 TPS ya. Nah maksud saya dengan jumlah yang sangat besar dari DPK ini, kawan-kawan PPLN mungkin bisa dibantu dengan pendokumentasian. Karena sebagai pejabat administratif ya di pemilu, saya kira tugas utamanya kan hanya bagaimana kemudian proses dari sekian yang sudah dilakukan dengan ada beberapa tahap yang bisa kami kita tahu semua bisa pahami bahwa KSK di awal, pemungutan suara di awal, penghitungan suara pada tanggal 14 Februari, kemudian rekapitulasi ini rutenya kan sangat panjang. Makanya bagaimana menjelaskan soal DPK dan seperti apa kalau dari tadi sudah dicek jumlah surat suara dan plus 2% dan macam-macamnya saya kira sudah sangat akurat ya. Tetapi dalam konteks lapangan ini sesuatu yang butuh penjelasan. Biar jangan sampai nanti ada persoalan ke depan karena kita tahu pemilu di beberapa daerah yang dekat dengan Indonesia ini kan warga negara kita kan besar juga. Dan kami juga mendapat laporan dari komunitas di kader kami dan di komunitas partai kami juga justru ada yang sudah mukim lama di sana tapi tercatat di dalam negeri tetapi kemudian dia tidak bisa memberikan suaranya. Memang skalanya sangat besar. Saya kira hanya di situ saja butuh penjelasan soal bagaimana menjelaskan data-data yang menyangkut DPK sangat besar, DPTB juga besar, sementara DPT-nya ini yang betul-betul memilih hanya 1/4-nya saja. Terima kasih Pak Ketua. Silakan. Terima kasih.
mohon izin menjawab. Untuk DPK, untuk dokumentasi sudah kami lakukan semua sesuai arahan dari KPU, termasuk daftar hadir, mendokumentasikan dalam arti memfoto setiap pemilih dengan identitas yang dipegang oleh setiap KSK yang bertugas. Seperti itu. Kalau boleh sedikit menjelaskan gambaran di kami, mungkin dari pencatatan KJRI Kota Kinabalu ada tercatat 135.000 WNI yang ada di Sabah, 80%-nya adalah pekerja di ladang sawit. Kemudian yang tidak atau undocumented memang lebih banyak, namun dengan program dari KJRI adalah kita memberikan paspor, bukan pasporisasi di Jeddah tapi memberikan paspor karena ada program pemutihan di negeri setempat. Sehingga saat DPT tanggal 21 Juni ditetapkan, mereka memang belum punya dokumen, seperti yang Bapak sampaikan sudah bermukim lama. Namun pada bulan berikutnya, bulan 7, 8 sampai Desember, mereka baru memegang paspor yang sudah diterbitkan oleh KJRI Kota Kinabalu. Sehingga saat kami mengambil KSK itu berjalan tanggal 4 Februari hingga 10 Februari, mereka mengajukan diri untuk memberikan hak suaranya. Demikian DPK itu memang semakin banyak. Namun kalau kami bandingkan dengan 2019, DPK ini sudah semakin sedikit karena hanya 35% dibandingkan 2019 yang hampir di atas 50% Bapak. Demikian penjelasannya dapat kami sampaikan. Oke, terima kasih. Izin Ketua yang soal KSK ya, karena 448 kita menyangkut juga soal kesiapan dari kawan-kawan PPLN ya. Karena itu kan KSK itu berarti ada petugas khusus. Ada petugas khusus dan dia berkeliling. Rata-rata 3. Rata-rata 3 dan itu menyangkut melayani berapa satuan komunitas kita. Itu seperti apa? Dalam konteks yang kalau TPS saya sih yakin karena saksi kita juga ada, tapi KPPS rata-rata ini hanya kawan-kawan dari PPLN dan KPPS LN KSK yang ada kira-kira gitu. Baik, izin menjawab Bapak. Untuk KSK di kami masing-masing KSK itu memang 3 orang, kemudian ditemani 1 panwas PKSK, pengawas KSK, dan kami melibatkan adalah warga yang ada di dalam perkebunan sawit setempat, termasuk mandor-mandornya. Itu yang kami kerahkan. Memang kalau dibilang kesulitan, tapi alhamdulillah untuk semangat merah putih mereka masih mau menjadi KPPSLN Pak. Jadi bukan hanya tersentra di Kota Kinabalu, tapi kami memang mendekati bekerja sama dengan KJRI Kota Kinabalu untuk meminta yang sudah bermukim lama, yang sudah 10 tahun, 15 tahun untuk menjadi anggota KPPSLN. Demikian Pak. Oke, gimana? Sementara cukup. Oke, Terima kasih. Terima kasih. Dan Sebentar pimpinan paslon. sebentar Bang, saya juga ingin menambahkan setiap pemilih DPK yang ada di KSK itu namanya juga diinput ke dalam aplikasi Sidalih atau cek DPT online. Nah, dipastikan mereka ini sudah terdaftar atau belum terdaftar. Kalau dia sudah terdaftar di dalam negeri, maka yang bersangkutan tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Seperti itu. Sebagai tambahan. Terima kasih Mas ya. Selanjutnya saya persilakan. Paslon. Iya silakan. Saksi paslon. Saksi paslon silahkan. Oke. Jadi begini, saya sebenarnya tadi sudah mau setuju nih. Tapi seperti gambaran awal saya ingin butuh konfirmasi penjelasan yang konkret. Maksudnya begini, kita ini kan kita pleno di sini Pak. Semua hadir ini lengkap. KPU, Bawaslu, saksi, dan semua di tingkat yang paling tinggi. Ketika ada catatan kejadian khusus yang mengganjal seperti perlu kita konfirmasi kepada petugas PPLN kita ini. Misalnya begini, ini contoh gambaran. Bahwa dari 13 KSK ditambah 1 TPS 004, dalam perhitungan ulang tersebut suara sah hanya diberikan kepada caleg. Dan terhadap suara partai tidak diberikan suara. Ya kalau yang memilih partai ke bawah di mana? Ini harus kita clearkan ini. Karena kita ini ada semua di sini nih. Jangan pada saat Anda melakukan koreksi yang memilih partai diberikan kepada caleg. Caleg siapa? Ini harus jelas. Makanya dari awal tadi saya bilang kalau melakukan catatan kejadian khusus pastikan. Ya, ini penting karena kita ini ada semua di sini nih. Jadi kita butuh baru satu ini catatan ini. Kan menjadi lucu. Ada beberapa KSK menghitung suara dobol, ada suara partai, ada suara caleg. Pada saat menghitung ulang, suara partai tidak diberikan. Diberikan kepada suara caleg dan itu ada bertanda tangan mencatat di kejadian khusus. Ini bagaimana mempertanggungjawabkan ini nih? Ini penting supaya terklarifikasi di forum ini, supaya kita juga ini dianggap tidak serta-merta melihat hal seperti ini tidak mempertanyakan secara baik di forum yang terhormat ini. Terima kasih.
Silakan. Terima kasih. Tapi cocok ya? Cocok sudah. Mohon izin kami jawab Bapak. Mungkin salah, kami mohon maaf tidak jelas. Jadi dimaksud ada caleg dan partai, setelah kami cek adalah di partai yang sama dengan caleg Pak. Jadi dicoblos contoh partai A, caleg di dalamnya. Sedang ketentuan kami terima apabila ada dua seperti itu, suaranya diberikan kepada calegnya, bukan ke partainya. Namun pada petugas di dua-duanya ditulis Bapak. Seperti Jadi itu. dikoreksi nih, kau punya catatan kejadian. Siap, kami terima Dikembalikan kasih. kepada keadaan yang sebenarnya begitu. Baik, terima kasih Bapak. Iya, supaya kita tidak, ini kan menjadi rancu kita. Jangan Siap, sampai Bapak. dianggap hanya Siap, kita terima lihat. kasih banyak Bapak. Jadi masukannya. kembalikan kepada kejadian yang sebenarnya. Terserah. Siap, terima kasih Pak. Terima kasih. Nanti kau salaman Mas. Ya oke. Terima kasih. Izin satu lagi Pak Idam. Oh ada satu lagi. Iya, mudah-mudahan ini terakhir. Saya tadi agak kaget juga tadi disampaikan oleh Saudara Daniel terkait dengan DPK yang ternyata melebihi, pengguna DPK melebihi dari pengguna DPT. Saya coba telusuri di mana letak yang ini. Saya menemukan, ini contoh ya, ini mungkin bisa dijelaskan. Contoh di KSK 3, KSK 003. DPT-nya 275. Kemudian pengguna hak pilih dari DPT itu hanya satu. Pengguna pilih DPT BLN 53, ini yang pindahan-pindahan gitu kan ya. Dan yang mencengangkan itu pengguna pilih dari DPK itu ternyata 178. Maksud saya adalah DPT-nya 275, pengguna pilih yang terdaftar di dalam DPT hanya satu orang saja. Gitu. Enggak, ini masalahnya adalah tentu saja dalam proses penyusunan daftar pemilih kan kita sudah mulai sejak lama Kemendagri DP4 ngasih ke KPU sinkronisasi, jadi kemudian formulir A dicoklit kan gitu. Dicoklit apakah masuk atau tidak dan segala macam. Panjang lah urusannya. Nah ini tapi di KSK 003 yang terdaftar dalam DPT hanya satu. Sementara sisanya sebanyak 178 itu tidak terdaftar dalam DPT BLN dan juga dalam DPT LN sehingga dicatatkan dalam DPK LN. Nah ini penjelasannya bagaimana? Baik, terima kasih. Mohon izin Komisioner kami jawab langsung. Seperti tadi kami sampaikan Bapak, jadi posisinya adalah 80% pekerja ladang sawit. Pekerja ladang ini Pak, kalau saya boleh menggambarkan, hari ini dia berada di ladang A, seminggu kemudian sudah berpindah di ladang B yang jaraknya lebih dari 10 atau 15 km Pak. Jadi itu yang dihadapi sehingga KSK yang saat di DPT sudah tercatat, saat dia bertugas memungut suara, memang DPT tersebut sudah tidak di tempat Pak. Itulah posisi warga negara kita yang bekerja di Sabah. Seperti itu, sehingga banyak DPK yang akhirnya dengan dokumen yang tadi saya sampaikan dengan program KJRI memberikan paspor, dia ada di ladang itu, mereka lah yang ingin memberikan hak suaranya. Sehingga dengan panwas yang pengawas sudah ada, diberikan sebagai DPK. Tentunya tadi sudah dicek dengan DPT online memang belum ada, dan itu kami tetap layani. Karena sepanjang surat-suara masih ada di dalam KSK tersebut. Demikian Pak. Dokumen yang dibawa oleh pemilih DPK tadi apa yang menjadi Paspor Pak. paspor ya? Paspor. Ada, paspor mereka bisa menunjukkan. Sudah, dan kami dokumentasikan juga Pak. Oke. Sesuai arahan dari Terima Komisioner. kasih Mas Andra. Demikianlah pembacaan. Ketua, izin. siap. Satu lagi. Apa yang disampaikan dari Mas Chandra ini bertambah kemana-mana. Jadi sebenarnya yang di DPT KSK itu siapa makhluknya? Manusia Pak, pekerja ladang. Jadi memang saat DPT, contoh Bapak di ladang A, ini ladang B. Mohon maaf Pak, saya kasih gambaran karena memang kondisi kami di sana begitu Pak. Jadi ini semua tercatat dalam DPT tanggal 21 Juni 2023. 6 bulan kemudian kita KSK bergerak untuk memungut suara. Posisi Bapak di semua sudah berpindah ke ladang B Pak, yang jaraknya mungkin sampai 20-30 km. Dan mereka sebelumnya tidak berdokumen, oleh KJRI diberikan paspor. Pemutihan dari negeri setempat, sehingga kami memberi pelindungannya adalah dengan dokumen. Seperti itu. Nah saat KSK ke sana untuk memungut suara, DPT tidak ada karena sudah pindah semua, yang ada inilah akhirnya menjadi DPK. Nah, ada dua yang berbeda. Dia sudah tercatat di DPT, tapi dia tidak punya paspor. Itu dua yang berbeda. Sebagai pemilik warga negara, dia sudah tercatat di DPT. Jadi, ada program untuk memberikan paspor. Itu juga soal yang berbeda. Pada dasarnya itu sudah tercatat sebagai warga negara dan sah. Maka ini bisa dipisahkan. Jadi
kita urusan kependudukan dengan urusan pemilih ini sesuatu yang berbeda karena itu program pemerintah, tapi ini kan kawan-kawan yang dari PPLN juga menemani kan pada saat pendataan dan macam-macamnya. Jadi penjelasannya itu tiba-tiba orang berpindah, kemudian ada yang datang dari DPK datang. Ini arus yang begini ini saya kira dalam beberapa hal, karena untuk alhamdulillahnya kemarin lebih tinggi 50%, sekarang berkurang lagi. Nah ini kan catatan-catatan karena soal warga negara kita ini apalagi yang sekitar perbatasan dekat itu kan sesuatu yang jangan sampai menahun. Tapi kalau kawan-kawan PPLN kemudian tidak punya landasan argumen yang cukup, ini akan terjadi lagi kira-kira begitu. Karena konteksnya orang sudah tercatat di DPT, tiba-tiba ada urusan pemerintah kasih paspor, itu dua yang berbeda. Tidak ada urusan dengan pemilu, karena dia sudah tercatat dalam DPT. Nah tiba-tiba ada yang datang DPK, nah mungkin karena DPK itu yang diberikan paspor, atau yang seperti apa ini? Begitu Pak, mohon maaf, tadi memang yang DPT itu sudah berpindah, yang diberikan paspor itu memang yang belum tercatat dalam DPT Pak. Jadi kalau boleh saya gambarkan, kebetulan saya juga sebagai staf teknisi migrasi Pak di sana, jadi memang saya memberikan paspornya. Jadi 98.000 DPT itu yang memang sudah bersedia untuk kita coklit dan kita data Pak. Tapi masih ada kurang lebih mungkin 2 kali lipat. Itu warga kita, jelas-jelas warga negara kita tapi tidak berani keluar dari ladang karena takut ditangkap karena tidak punya dokumen. Nah itulah yang kami programkan, kami beri dan itu yang datang saat menjadi DPK Pak. Seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Clear? Satu lagi Pak Idam. Oh ada satu lagi. Ya sambil kita nunggu maghrib lah gitu ya. Kalem. Jadi oke, itu penjelasan data kependudukan kita, mohon maaf memang sedikit ada agak gitu ya, ya begitulah gitu ya. Siapa? Ini tugasnya Pak Zul nanti di Komisi 2 insya Allah. Amin. Oh iya. Izin Bang. Itu KBRI ngasih itu sudah ada Oh, seperti iya. Komisi 2 itu tadi. Ya, mantap. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia gitu. Ya. Satu lagi Pak PPLN, Anda tahu siapa petugas KPPS KSK di KSK 03 ini? Artinya Anda ada ya orangnya ya? Yang pasti bukan dari tim PPLN ini, yang ada yang mendampingi nggak ke sana? Ada saat pemungutan atau? Pada saat pemungutan? Pemungutan pengawas Pak. Kami hanya di poskonya. Oke, karena ada yang mau saya tanyakan. 3 orang plus Mungkin saya salah ya, tapi ini regulasinya apakah saya salah atau tidak ya, saya lupa juga. Pemungutan suara untuk DPK itu kalau tidak salah 1 jam sebelum pemungutan suara berakhir ya. Nah, kalau di sini kira-kira di PPLE, di KSK 03 itu pukul berapa sampai pukul berapa dimulai pemungutan suara? Mohon izin Bapak, kalau untuk KSK, karena kami bergeraknya adalah dari tanggal 4 hingga tanggal 10, makanya sebelum kami melaksanakan mengacu dengan regulasi yang ada memang betul 1 jam sebelumnya. Namun untuk KSK kami diskusi dengan Panwas, mengingat supaya tidak ada partisipasi pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak suaranya, itu kami sampaikan ke KPPS adalah untuk di hari ketiga atau hari keempat mereka berputar Pak. Jadi hari pertama, hari kedua mereka keliling, itu untuk DPT maupun DPTB. Hari ketiga, hari keempat, atau hari terakhir menjelang ditutupnya waktu KSK, baru untuk DPK yang ada Pak. Jadi tidak dalam 1 hari memang? Tidak dalam 1 hari. Jadi bisa pas hari ke-10 atau hari ke-9 dan itu pun di ujung. Ya, karena ini kan saya belum pernah jadi KSK di sana kan. Jadi Siapa, Pak? saya bertanya ini. 2029 boleh Pak, kita ke sana Pak. Kami siap mendampingi Pak. Izin Ketua. Siap. Kami dari partai itu sudah koordinasi dengan PPLN. Siap. Dalam hal yang KSK. Memang karena penjadwalan soal KSK ini kan sesuatu yang mobile ya. Kalau TPS itu sudah fix. Kalau pos dari awal sebulan sudah dikirim, tapi KSK ini soal penjadwalan. Jadi memang ada kesulitan juga dari kami, dari saksi partai itu untuk mengikuti penjadwalan. Karena jujur aja orang partai kan orang rakyat lah kira-kira. Jadi tidak sekuat dari kawan-kawan PPLN atau Panwas. Poinnya sebenarnya bagaimana kita menerima soal yang begini ini kaitan dengan 448 yang lain, tetapi itu kita akan faksikan sebagai sebuah justifikasi atas presentasi kawan-kawan PPLN, tetapi ini sesuatu yang misalnya dari sisi
kapan dia berangkat, apalagi ada berhari-hari. Padahal dalam peraturan KPU dan keputusan KPU pada dasarnya itu dilaksanakan dalam 1 hari. Kira-kira begitu. Jadi KSK ini kan satu yang harus dijadwalkan, tetapi juga kemudian karena dia mobile dari satu titik ke titik yang lain, sehingga saksi memang kesulitan untuk menemani dan mendampingi. Dan dari sisi ini saya kira dalam konteks Kinabalu yang 448 kita inginkan ada uraian yang lebih fix dalam konteks operasional KSK. Sehingga mungkin dalam beberapa hal sebelum disepakati saya hanya ingin membutuhkan itu. Karena kami dari partai ingin mengirimkan saksi, tetapi penjadwalan yang ada di kawan-kawan PPLN tidak hanya di Kinabalu sebenarnya, memang agak kerumitan. Ada soal-soal yang mobilitasnya sangat tinggi. Dan kami dari rakyat saksi ini kan pada dasarnya ya yang penting diterima. Cuman kan dari sisi pertanggungjawaban bagaimana forum ini bisa menerima kawan-kawan PPLN Kinabalu, 448 itu sesuatu yang sangat besar. Jadi mungkin saya dari sisi partai sih hanya ingin membutuhkan justifikasinya seperti apa. Ketika beberapa uraian yang bersifat data-data ini dikaitkan dengan penjelasan yang lebih operasional untuk apa? Memastikan kita menerima ini makanan ini. Kira-kira begitu. Pak Ketua, terima kasih. Menyambung sebentar Pak Ketua, Pak Idam. Ini faktanya kan di KSK 03 yang kita bicarakan tadi dilaksanakan pemungutan suara selama 3 hari. Ini faktanya. Saya mau fatwa dulu dari, mumpung ini menjelang maghrib ya, saya mau kultum dulu dari KPU. Memang regulasinya dalam pemungutan suara KSK apakah demikian atau ada jam waktu khusus yang disediakan? Karena faktanya di KSK 03 Kinabalu dilaksanakan selama 3 hari. Regulasinya bagaimana? Ya, sebelum kami merespon, saya persilahkan Ketua PPLN merespon apa yang tadi beliau sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Kalau untuk penjadwalan memang setelah keputusan KPU menjadwalkan untuk KSK di Kota Kinabalu itu dari tanggal 4 Februari hingga 10 Februari, 1 hari sebelum TPS dilaksanakan. Karena TPS kami di tanggal 11 Februari. Jadi untuk penjadwalannya kami sudah sampaikan kepada KPPSN setelah mendapatkan logistik yang kami bagikan di tanggal 4 Februari, itu mereka sudah boleh bergerak untuk memungut suara. Dan dilaksanakan dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Itu memang sesuai ketentuan 10 jam. Kami merujuk ke ketentuan di TPS di luar negeri. Namun kami mengingat kondisi geografis, kemudian kondisi cuaca alam, dan kondisi pekerja atau pemilih yang sudah terdaftar, itu tidak mungkin sesuai jam itu. Kami sepakat dengan Panwas maksimal di pukul jam 9 malam setiap harinya. Setelah jam itu selesai, mereka mengembalikan ke titik-titik hub-hub yang sudah kami tentukan untuk penyimpanan kotak suara. Jadi tidak dibawa pulang oleh petugas. Itu diawasi, ada tim dari pengamanan juga, Mabes Polri dengan keamanan setempat. Kami minta kerjasama dan dari PKSK-nya. Itu dicatat di dalam buku kerja atau kerja KPPS. Esok harinya pun demikian, diambil, dilihat, dicek, segelnya, ini segel ada segel dari PPLN sendiri kami bikin supaya tidak menghabiskan segel KPU di dalam plastiknya karena cuaca waktu itu sempat hujan. Sehingga tidak merusak, dibuka kembali segelnya, kemudian dibawa keliling kembali Pak. Tapi ada beberapa KSK yang melaporkan pada kami mereka bekerja hingga jam 1 malam karena menunggu pekerja pulang dari ladang. Menunggu dari jam 7 malam sampai pukul 1 malam. Pengawas juga ikut mendampingi. Penjadwalan memang sebenarnya dari pukul tanggal 4 hingga tanggal 10 itu kami ngambil kebijakan supaya pemulangan pergi logistik dari Kota Kinabalu ke daerah karena memakan waktu darat 9 jam supaya tidak bertempuk dengan TPS. Kami memang sampaikan untuk hari kerjanya 3 hari faktanya yaitu dari tanggal 5, 6, dan 7. Tanggal 8 semua logistik sudah kembali ke KJRI Kota Kinabalu. Tapi ada beberapa kami bikin berita acara masih menambah karena terputus karena hujan, cuaca sehingga harus menambah hari hingga tanggal 9. Jadi sebenarnya jadwal itu sudah ada, demikian Bapak. Terima kasih. Jadi apa yang terakhir disampaikan ada berita acara itu sebenarnya sudah memuaskan Ketua. Tapi memang karena 448 ini situasinya, dari saya kan kemarin melatih saksi dari partai dan menjelaskan situasi lapangan dalam konteks Kinabalu karena ada juga memang beberapa sangat rumit dan tapi kami hanya ingin memastikan bahwa administrasi pemilu itu berjalan.
Dan perubahan-perubahan misalnya ada pending dan macam-macam, mohon disertai dengan berita acara dan lapor kepada atasan. Dalam konteks ini KPPS LN itu kan menjalankan prosedur yang sudah yang sudah ajek, pakem. Tetapi ketika ada perubahan, itu kan ada berita acara yang disaksikan oleh ini, kalaupun tidak ada panwas dan tidak ada saksi, tetap harus melaporkan karena ini prosedur yang dilalui. Tidak mungkin kita mengambil pemungutan suara sampai malam. Itu ingat ya, harus diulang. Pemungutan suara ketika tidak dalam kondisi yang jelas harus diulang. Nah, saya kira apa yang disampaikan dari PPLN Kinabalu ini sudah membuat berita acara itu sudah sangat luar biasa, tetapi poin-poin ini penting untuk diadministrasikan dengan baik dan itu mampu menjawab banyak hal diskresi yang terjadi di lapangan karena rumitnya memang soal KSK ini. Saya kira itu Ketua, terima kasih. Terima kasih. Mohon kepada PPLN yang lainnya dapat mencermati diskusi yang sedang berlangsung ini. Semi FGD. Semi FGD. Ya, sehingga nanti dalam menjelaskan kasus-kasus yang sekiranya ada kemiripan, rekan-rekan PPLN lainnya sudah dapat memberikan penjelasan dengan pendekatan yang tepat. Selanjutnya berkenaan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Chandra. Jadi memang betul pemungutan suara KSK itu dimulai H-10. Dan dalam aturan teknis kami memang kita tidak atur secara detail, tapi kami hanya menetapkan H-10 tanggal 4 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024. Itu saja Mas dalam pedoman teknis yang kami terbitkan. Apapun yang terjadi di Kinabalu, ya ini menarik yang nanti ke depan bisa jadi catatan khusus buat kami agar kami dapat memperbaikinya lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum disahkan, mohon dikasih catatan kejadian khusus ya dalam konteks ini sehingga kawan-kawan PPLN mampu melengkapi dan ini satu paket dalam konteks banyak hal kejadian khusus di keterangan ini. Terima kasih gitu. Ya. Pimpinan, sebelum ditutup, ini Pak Wawan, coba kau baca kembali di perubahan redaksinya, kau punya cek kejadian khusus supaya kita dengar, supaya kita puas. Setelah itu tutup. Itu. Yang ini Pak Wawan, ambil kembali. Baru kau bacakan itu, jangan dikembalikan kepada suara caleg. Kalau partai tidak, waduh. Ini. Perbaikan Jadi, yang tadi. perbaikannya dikembalikan kepada keadaan yang sebenarnya. Nah, bacakan baru tutup. Supaya kita ada juga manfaatnya kita duduk di sini. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin, pimpinan sidang kami bacakan. Kejadian khusus, ada beberapa KSK yang petugas salah menghitung suara, yaitu suara dihitung 2 kali, antara suara partai dan suara caleg. Oleh karena itu, PPLN menghitung ulang suara tersebut dengan disaksikan Panwaslu LN. Berikut KSK yang dihitung ulang. KSK 167, 447, 269, 443, 395, 028, 280, 392, 330, 203, 088, 322, 332, dan TPS 004. Dalam penghitungan ulang tersebut, suara sah dikembalikan kepada keadaan yang sebenarnya, baik itu suara sah caleg maupun partai. Oke, cukup. Yap, demikian perbaikan untuk kejadian khusus. Terima kasih. Ya, saya bantu menjelaskan apabila pemilih mencoblos lambang partai dan mencoblos nama caleg, maka suaranya masuk ke nama caleg. Itu mungkin yang dimaksud dalam penjelasan ini. Dan itu memang diatur dalam undang-undang mengenai penentuan suara sah peserta pemilu. Demikianlah pembacaan formulir. Terakhir Pak Idam, terakhir aja. Ini hanya menegaskan bahwa ini harus masuk di catatan kejadian khusus ya. Mas Bukan Jody keberatan ya, dari- bukan keberatan. Mas Jody tolong Tapi ini dicatat soal tadi jadwal KSK. Ya. Memang betul di PKPU 25 memang ya, oke lah. Memang pemberian suara di KSK ini kan tidak dijadwal secara baku seperti sebagaimana di TPS ya. Namun ada satu klausul bahwa PPLN kan wajib menyampaikan jadwal kepada KPU ya. Itu pun apabila tidak ada panwas ya langsung ditembuskan aja ke Bawaslu. Nah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Daniel, memang kami kesulitan. Kami punya perwakilan luar negeri di Malaysia. Kami kesulitan untuk mengakses jadwal itu. Dan tidak hanya kesulitan, kami tidak dikasih lah kira-kira begitu bahasanya gitu ya. Dan kami tidak tahu kapan KSK
di sini kapan, di situ kapan, kami nggak punya informasi. Padahal seharusnya PPLN memberikan informasi yang jelas kapan KSK akan dilaksanakan di sini. Karena tadi itu ketika KSK akan dilaksanakan kan saksi tim dari partai maupun pasangan calon kan harus mengikuti kemana arahnya KSK itu untuk menyaksikan pemberian suara. Ini yang harus dijadikan catatan kejadian khusus Pak Idam. Siap. Di waktu-waktu, oke lah, di waktu-waktu setelahnya mohon ya untuk KSK ini yang penting, yang hal-hal yang krusial yang kita bahas pada pemilu 2024 dan mungkin ini juga kita repetisi sebetulnya. Saya masih ingat di 2019 juga salah satu yang kita permasalahkan ini ada juga Bang Zul, juga soal KSK. Ini saya kira ini jadi aturan di kemudian hari. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas Chandra, Mas Jody, catat dengan lengkap. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada PPLN, saksi partai politik, saksi pasangan calon dan Bawaslu. Dengan demikian pembacaan formulir model D hasil PPLN Kota Kinabalu Malaysia untuk pemilu anggota DPR RI Dapil Jakarta II kami tetapkan.